Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa, amin. Masih saldo masih banyak ya. Kan masih di bawah tanggal 10 biasanya. Saudara luar biasa, amin, diberkati Tuhan. Bukan karena apa yang kita terima, tapi karena memang Tuhan selalu baik dalam hidup kita, amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya rindu berbagi. Kemarin waktu disampaikan untuk ambil waktu untuk sharing dengan jemaat, saya memang bertanya-tanya mau sampaikan apa untuk jemaat. Tapi saya percaya Tuhan terlebih rindu apa yang mau Dia sampaikan hari ini itu menjadi berkat buat kita semua, amin. Oke. Hari ini saya mau berbicara tentang memberi dengan kemurahan hati ya. Sesuatu yang mungkin saudara dan saya itu udah biasa dengar, udah biasa tahu, dengar bahwa memang kita memberi dengan kemurahan hati. Dan mungkin orang-orang di sekeliling kita pun melakukan hal-hal yang sama ya. Yang kita bisa lihat mereka memberi, ada orang yang sangat dermawan, ada orang yang suka menyumbang, membantu orang dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau mengerti lebih lagi bagaimana kita bisa memberi dan apa yang Tuhan memang sudah kerjakan dalam hidup kita, bahwa Dia lebih banyak memberikan, amin. Saudara dan saya itu adalah posisinya sebagai orang yang menerima. Ketika saudara berhubungan dengan Tuhan, saudara adalah orang yang sebenarnya banyak menerima. Saudara setuju dengan apa yang saya sampaikan? Amin. Tuhan itu lebih banyak memberi daripada Dia meminta. Bahkan Tuhan tidak pernah meminta sebenarnya. Dari apapun yang telah Dia berikan buat saudara dan saya, Tuhan itu tidak pernah meminta. Dia selalu memberi dan memberi. Amin. Karena Bapa kita itu adalah Bapa yang pemberi. Dia adalah Bapa yang murah hati, yang memberikan segala sesuatu yang baik yang kita butuhkan dalam hidup kita. Amin. Oke. Ya, saya buka dulu catatan saya. Kita nggak sedang ujian ya, jadi boleh dia contekan kan? Ya, saudara, saya tertarik dengan beberapa waktu lalu saya pernah sharing tentang bagaimana seorang Elia ketika masa kekeringan itu dia pergi ke Sarfat, daerah Sidon, dan di sana ada seorang janda. Apa yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa Allah kita itu memang bekerja tidak dengan ukuran yang biasa ya, yang biasa maksudnya begini, ukuran yang lumrah atau biasa di dunia, kita selalu mengukur segala sesuatu itu dari kekuatan seseorang, dari kelimpahan seseorang, apa yang dia punya, latar belakangnya, apa yang melekat di diri dia, dan itu kita anggap penilaian. Misalnya seseorang itu bahkan bisa melakukan suatu hal yang luar biasa, melakukan hal yang hebat, yang baik ya karena memang dia punya resource-nya atau dia punya sumber dayanya. Contoh, dia misalnya bisalah membantu orang-orang yang berkekurangan. Kenapa? Ya lihat saja, dia kan orang kaya. Wajar dong dia bisa melakukan itu. Nah, kita selalu mengukurkan berdasarkan apa yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang demikian hebatnya menurut ukuran kita. Tapi Tuhan kita bekerja tidak demikian. Amin. Dia selalu memakai hal-hal yang tidak diperhitungkan, hal-hal yang dianggap itu tidak berguna, diabaikan. Pokoknya yang tidak dipandang oleh dunia ini justru itu yang Tuhan pakai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang dahsyat. Amin. Saudara dan saya bukan orang yang hebat tanpa Kristus. Amin. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita harus selalu mengingat bahwa saya itu nggak bisa apa-apa. Hari ini pun ketika mungkin saya diberi kesempatan sharing ke saudara, menyampaikan firman Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Bahkan kalau dibilang jadi seorang pastor itu sesuatu yang berat buat saya misalnya, atau sebagai seorang pelayan dikasih titel diaken atau pastor, itu sebenarnya sesuatu yang bagi saya ya, itu ya berat. Kenapa? Karena hidup saya itu pasti yang namanya pastor nggak bisa sembarangan kan, harus jaga, dan itu kadang-kadang membuat saya dilema, ini bagaimana? Tapi saya percaya yang memampukan itu adalah Tuhan, amin. Jadi ketika kita tidak layak, kita dilayakkan. Ketika kita tidak mampu, kita dimampukan. Sebenarnya yang menjadi kekuatan kita adalah Dia, amin. Tuhan adalah kekuatan saudara dan kekuatan saya, amin. Nah,
kembali tadi ke Elia, seorang wanita yang janda itu dipakai untuk menjadi saluran ya, saluran untuk menyediakan ketika Elia sedang mengalami masa kekeringan, tapi dia dipertemukan dengan seorang janda Sarfat. Nah, ada yang identik, ada yang sangat penting signifikan tentang seorang janda ini. Saudara, di Alkitab seorang janda itu tidak sama dengan istilah yang sekarang ini. Kalau janda mungkin udah persepsinya udah agak berbeda di masyarakat sekarang. Tapi kalau di Alkitab itu punya sebuah standar bahwa yang namanya seorang janda itu adalah memang orang yang dia tidak punya perlindungan lagi, dia tidak punya suami untuk menafkahi dia tidak punya suami untuk melindungi dia, sehingga memang diatur di dalam hukum Musa tidak boleh melakukan mengambil hak atau merampas hak seorang janda, anak yatim. Jadi itu sesuatu yang memang di masyarakat pada zaman itu, seorang janda itu dianggap memang orang yang betul-betul tidak mampu. Orang yang betul-betul memang tidak punya apa-apa dia. Jadi ketika ada cerita di Alkitab tentang seorang janda, saudara harus mengerti bahwa memang itu adalah betul-betul orang yang tidak ada apa-apanya. Dia tidak mampu lagi. Amin. Oleh karena itu Tuhan sangat banyak ya, mungkin saudara baca kisah bagaimana Ruth, Naomi, Tuhan pakai semuanya untuk menjadi berkat, bahkan kehidupan mereka diberkati. Amin. Jadi mungkin hari ini saudara punya melihat di hidup saudara itu punya banyak kelemahan, nggak ada hebat-hebatnya lah gitu ya. Tapi saudara tahu bahwa Bapa kita itu matanya selalu tertuju untuk orang-orang yang tidak mampu. Amin. Kemarin saya ada tonton video bagaimana iblis jatuh dari dalam dosa, ya karena memang dia menganggap dirinya itu mampu dan dia ingin menyamai Tuhan. Amin. Itu yang membuat dia jatuh. Jadi makanya Tuhan itu tertarik dengan ketidakmampuan kita. Ketika manusia tidak mampu menebus dirinya dengan dosa, dia tertarik, dia berbelas kasihan sehingga dia memberikan Yesus untuk datang buat saudara dan saya. Karena memang kita tidak mampu. Jadi ketika saudara masih bilang mampu, ketahuilah disitulah engkau akan lelah, stres, tertekan. Tapi ketika engkau bilang, Tuhan aku gak mampu, sudah berulang-ulang aku cari pekerjaan, sudah kuusahakan, tapi kenapa sampai hari ini tidak? Saudara, ketika saudara pasrah, percayakan kepada dia, ketahui bahwa dia yang mampu untukmu dan lebih baik dari apa yang saudara rencanakan, saudara pasti menerimanya. Amin. Karena Bapa kita tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak bisa mengingkari firman-Nya buat saudara untuk memberkati saudara. Apalagi ketika saudara sudah menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Yesus sudah mati untuk saudara. Saudara bukan di luar Kristus, di dalam Dia, berharga buat Dia. Jadi ketika saudara ketahui di dalam Kristus, saudara tahu bahwa jaminan saudara ada. Bukan asuransi jaminan saudara. Ketika nanti aku sakit, ada asuransiku BPJS. Atau ada uang pertanggungan akan didapat untuk biaya ini dan itu. Bukan itu yang jaminan kita, tapi jaminan kita di dalam Dia kita aman. Apakah engkau di dunia ini punya masalah, punya kendala, punya tantangan, engkau aman. Amin. Hatimu teduh. Apakah engkau nanti kembali ke rumah Bapa, engkau pun aman. Kenapa? Karena engkau bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, di dalam Dia kita aman. Amin. Nah, apa yang mau saya sampaikan tentang janda ini? Yesus juga ada pada suatu ketika, ayo kita buka dulu di Matius 12 ayat 41 sampai 44. Matius 12. Matius 12 ayat 41 ya. Oke. Saudara sudah rapat? Oke, kita baca ya. Sebentar ya. Sorry,
Markus maksudnya. Tulisan tangan saya MAR, R-nya kayak T. Jadi saya baca. Oke, Markus ya. Sorry ya Bang Lewi. Ini saya baca ya. Markus 12 ayat 41. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Nah saudara, ini dicatat kisah ini di dalam Alkitab bahwa ada seorang janda yang memberikan persembahan. Kenapa mereka memberikan persembahan pada saat itu? Pasti mereka tahu persembahan untuk Tuhan ya pada masa itu. Jadi mereka memberikan persembahan. Dan wanita ini, janda ini, dia memberikan uangnya itu hanya 2 peser ya, 1 duit. Saudara kalau pernah baca juga bahwa burung pipit itu dijual 5 ekor 2 duit ya. Ini 1 duit 2 peser. Berarti dia dapat 2 ekor lah ya. 2 ekor burung pipit, begitu murahnya. Artinya burung pipit itu sangat murah. Bahkan di situ ketika saudara baca, kau nggak usah khawatir. Burung pipit aja dipelihara Tuhan yang harganya sangat murah. Jadi wanita ini punya persembahan yang sangat kecil nilainya. Nilainya cuman 2 peser tadi ya, 1 duit tadi, terlalu kecil pada saat itu. Dan itu pun semua yang dia miliki. Jadi saudara, dia memberikan dari kelimpahan hatinya, bukan dari melihat kelebihan di hidupnya. Ketika saya dan saudara mungkin, saya tidak sedang meminta saudara memberikan persembahan untuk gereja atau untuk pelayanan. Tapi kita sedang belajar bahwa ketika kita memberi, kita tahu sikap hati yang benar ketika kita memberi. Apa? Saudara pernah nggak saudara berpikir, saya memberi persembahan atau memberikan sesuatu, itu dari kelebihan kok. Kalau gajiku misalnya 10 juta 1 bulan, masih bisa aku kasih 500 ribu kalau ada yang membutuhkan. Atau berapa. Saudara sadar nggak dengan keadaan itu? Saya mengalami hal yang saya sampaikan ini, saya berpikir, oh iya ya, saya terkadang memberi dari kelebihan saya. Tapi Tuhan tidak sedang berbicara tentang jumlah. Dia sedang berbicara bagaimana sikap hati saudara ketika saudara sedang memberikan. Saya tahu wanita ini memberi dari semua yang dia punya, karena itu kan dicatat kan. Berarti dia itu memberi tidak lagi berdasarkan mau makan apa aku nanti. Apa nanti yang kuperlukan? Ini belum ada, yang itu belum ada. Saudara sekarang ini kebutuhan sangat banyak kan. Saudara butuh untuk beli makeup, saudara beli untuk makan, untuk transportasi, untuk pulsa, banyak sekali kebutuhan hari ini. Jadi kadang-kadang dengan kebutuhan kita yang sangat banyak ini, itu membuat kita berpikir-pikir, tunggu dulu kebutuhanku penuh, ya baru aku berpikir untuk memberi. Sementara saudara tadi saya sampaikan bahwa Bapa itu adalah Allah yang suka memberi. Amin. Dia sangat suka memberkati saudara, sangat suka memberkati saya. Kalau saudara percaya dengan itu akan mendrive ya, mengarahkan bagaimana sikap kita ketika kita memberi. Ini tidak berbicara tentang besarnya yang kita berikan, banyak yang kita berikan. Sekalipun wanita itu memberi dari semua kebutuhannya, artinya semua dia kasih. Saya nggak sedang bilang saudara kasih semua, tidak. Tapi memberi itu banyak, bukan hanya dalam bentuk uang ya. Memberi secara fisik, artinya apa? Saudara hadir dalam suatu komunitas mungkin, atau dalam suatu perkumpulan mungkin, saudara memberi secara fisik artinya apa? Saudara mungkin punya tenaga, bisa bantu segala sesuatu di situ yang diperlukan. Ada orang yang memberikan secara psikologis dia, atau dia tidak memberi dalam bentuk materi, tapi dia mungkin memberi senyuman kepada saudara. Ketika saudara sedang lagi galau, saudara lagi punya masalah, ada orang yang berempati, yang menghiburmu. Amin. Jadi memberi tidak harus dalam bentuk materi, tapi sikap hati kita adalah, saya ini penerima karena Bapakku itu selalu memberi.
Jadi gaya hidup saya adalah memang seorang pemberi. Apakah dalam bentuk yang tadi saya sebutkan itu, secara fisik saudara memberikan kekuatan saudara, secara psikologis saudara memberikan perhatian kepada saudaramu seiman, kepada keluargamu mungkin yang butuh untuk dihibur, dikuatkan, dibangkitkan, atau engkau dengarkan dia. Saudara sudah memberi, amin. Jadi ketika dikatakan lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, demikian yang dimaksudkan ketika memberi, saudara memberikan dengan karena kerelaan hati saudara, saudara sudah menerima. Jadi hari ini kita ada di tengah-tengah mungkin di gereja lah ya, di pelayanan. Apa yang saudara beri? Saya sampaikan bahwa ketika apapun yang engkau punya, engkau berikan itu, berilah dengan hati yang melimpah-limpah. Amin. Memberi dengan hati yang melimpah-limpah. Ketahui bahwa janda di Sarfat itu ketika dia memberikan, Tuhan tidak pernah biarkan kok. Tuhan tidak pernah berhutang. Dan wanita ini, saya percaya ketika dia memberi dengan tidak khawatir, dia memberikan 2 peser duitnya dari semua yang dia punya, Tuhan pelihara hidupnya, amin. Allah itu selalu berperkara dengan cara yang tidak masuk akal buat kita. Kalau kita memberi terlalu banyak, kita berpikir, apa nanti untukku? Apa nanti? Sementara aku masih punya cita-cita yang lain. Aku mau ke Bali dulu. Ke Bali lah dulu. Kalau nggak sampai ke Bali dulu. Artinya apa? Saudara, itu hal yang natural, hal yang wajar. Tapi Tuhan hari ini mengajari kita untuk sesuatu yang supranatural. Kenapa? Karena ketika dia bekerja di balik itu, semua yang saudara prediksikan berbeda dengan apa yang Tuhan kerjakan. Amin. Dia mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Jadi saudara sebagai orang percaya hari ini hidup di dalam bebas dari kekhawatiran. Dunia ini memang menunjukkan banyak hal-hal yang menakutkan buat saya dan saudara. Jadi terkadang kekhawatiran itu membuat kita banyak berpikir, apakah aku perlu melakukan ini, memberikan ini, kehadiranku. Jadi saudara secara psikis tadi atau emosional tadi itu pun adalah pemberian. Amin. Jadi saudara dimanapun saudara hadir, saudara bisa memberi. Amin. Katakan sebelah kiri dan kanannya, kamu bisa memberi. Dan memberi itu bukan materi, amin. Sekalipun ada banyak perikop tentang memberi yang berhubungan dengan materi. Ya, coba kita baca dulu 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Mohon maaf ini nggak nyala ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ya, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Lanjut. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang ayat kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Saudara, ini tersirat bahwa mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Artinya apa? Ini bukan hanya berbicara tentang mereka memberi materi, enggak. Mereka memberikan diri mereka. Mereka mau Tuhan itu bekerja melalui hidup mereka untuk menjadi berkat. Amin. Jadi jemaat Makedonia ini juga bukan jemaat yang kaya. Bukan orang-orang yang punya latar belakang ya berkelimpahan secara materi ya. Tapi dikatakan mereka itu justru miskin. Mereka juga mengalami banyak tekanan, banyak penderitaan. Tapi apa yang terjadi? Oleh karena ayat 1, kita sebentar lagi mau penyerahan anak kayaknya ini.
2 Korintus 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Amin. Ada kasih karunia ketika saudara memberi. Jadi ketika kita memberi itu adalah kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kita. Jadi jangan saudara digerakkan karena memang itu sebagai sebuah tekanan atau kewajiban. Tapi ketahuilah bahwa kasih karunia itu dianugerahkan kepada saudara ketika saudara memberi sehingga dengan rela hati. Amin. Jadi bukan saudara yang memulainya. Tuhan memulai di dalam kita untuk kita bisa bermurah hati. Makanya Yesus bilang berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kasih karunia Tuhan itu bekerja, engkau akan beroleh kemurahan. Di dalam kemurahan hati yang kita kerjakan, Tuhan mengerjakan lebih lagi. Ada kemurahan dari Dia kepadamu. Amin. Jadi jemaat ini sekalipun tertekan, sekalipun punya banyak mungkin kebutuhan yang belum terpenuhi, tapi apa yang terjadi? Saudara, mereka punya hati untuk memberi. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan bekerja buat mereka. Saudara, saya percaya hari ini Tuhan berlimpah-limpah memberikan kasih karunia-Nya buat saudara dan saya. Sehingga saudara punya banyak kemurahan di dalam segala hal. Amin. Jadi Tuhan itu bekerja dan menunjukkan kepada kita apakah seorang wanita ya janda tadi itu yang memang dia sudah tua, tidak punya suami, bahkan mungkin tidak punya orang lain untuk menjamin hidupnya. Dan ini juga ada jemaat yang berkekurangan, yang miskin, yang penuh tekanan, tapi mereka punya kemurahan hati. Kenapa? Kasih karunia Tuhan bekerja di dalam diri mereka, bekerja di dalam hidup mereka. Ini yang menjadi kita rindukan saudara. Kasih karunia Tuhan bekerja di dalam kita sehingga kita punya kemurahan hati dimanapun saudara ada hari ini. Saudara nggak hanya berpikir bagaimana supaya kebutuhan anak-anakku, ya itu semua memang perlu ya. Jadi ada kesalahan, sudah ada tadi, itu. Jadi ada 2 ini. Ini namanya 2 duit. Kan kalau burung pipit itu kan dibeli 5 ekor ya, 2 duit tadi katanya. Berarti bonus, beli satu duit 2 ekor, 2 duit 5 ekor, bonus lah berarti 1 kan. Jadi saya dapat bonus ini hari ini. Ya. Jadi Tuhan itu menunjukkan bahwa di dalam kelemahan, di dalam kemiskinan, saudara bisa berkelimpahan dalam memberi. Amin. Jadi jangan pernah melihat kebutuhanku, ini kebutuhanku belum. Tadi saya bilang ada kesalahan orang ketika mereka bergantung kepada kasih karunia Tuhan atau bergantung kepada kemurahan Tuhan, mereka berpikir, udah disediakan Tuhan semuanya. Sehingga mereka tidak lagi dengan realistis menjalani kehidupannya. Misalnya begini, enggak terlalu memikirkan gimana supaya punya tempat tinggal yang layak. Tempat tinggal yang layak, saudara butuh enggak? Butuh kan? Kalau tempat tinggal kita enggak layak, mungkin di sana banyak penyakit. Kita enggak sehat, lingkungan kita tidak bagus, di sana banyak berandalan misalnya, atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, sehingga ketika anak-anak kita dibesarkan di lingkungan itu pun tidak bagus secara mental kan? Saudara kan butuh itu kan, lingkungan yang baik ya untuk tinggal. Saudara butuh untuk pendidikan anak saudara untuk masa depan. Jadi menabung pun tidak masalah. Mengumpulkan pun tidak masalah. Karena pengkhotbah bilang ada waktunya untuk mengumpulkan. Ada waktunya juga untuk melepaskan atau membuang. Jadi saudara, di dunia ini semua itu terjadi. Baik bagi orang percaya ataupun tidak. Mereka mengumpulkan. Tapi ketika saudara mengumpulkan, saudara tahu saudara mengumpulkan bukan hanya untuk ini untukku. Ini untuk saya saja. Ini untuk anak-anakku. Saudara ketika saudara mengumpulkan sudah terima dari Tuhan dan hanya simpan, maka kemurahan yang tadi dikatakan tidak beroleh kemurahan kan? Ketika saudara murah hati, kemurahan itu terjadi. Jadi sistemnya kayak begitu. Kalau misalnya kita buka kerannya, kemurahan itu kita alirkan, maka dia akan mengalir. Kemurahan mengalir lagi dari sumbernya. Jadi saudara jangan pernah ketika saudara hari ini, apakah saudara memberi tadi secara emosional, maksudnya emosional memberikan perhatian, tidak dalam bentuk materi, ataupun saudara memberi dalam bentuk materi, uang dan lain sebagainya, saudara ketahui bahwa biarkan kasih karunia Tuhan yang bekerja di dalammu, amin. Saudara mau hidup melimpah, diberkati, amin. Secara mental kita juga diberkati, bahkan juga secara materi juga Tuhan tidak anti dengan hidup saudara diberkati, amin. Bahkan dia mau saudara melimpah-limpah supaya hidup saudara itu jadi saluran bagi yang lain.
Tapi hari ini bagaimana kita tahu bahwa kemurahan Tuhan itu hanya mengalir ketika engkau mengerti kasih karunia Tuhan untuk engkau bermurah hati. Jadi ketika engkau menahannya, maka kemurahan itu tidak akan mengalir dia. Jadi saudara, yang saudara butuhkan hari ini adalah menggantikan pemahaman yang lama dengan yang baru. Kalau sistem dunia berkata orang yang kaya itu adalah yang paling punya banyak. Berapa banyak saldomu, berapa banyak asetmu, berapa banyak yang kamu punya, apa yang kamu miliki, naik mobil apa. Dunia punya ukuran kayak gitu. Itu berdasarkan kekayaan dunia. Kalau saudara hari ini kekayaan di dalam Tuhan, ketika saudara semakin bermurah hati, saudara punya semua itu tapi saudara simpan, maka tidak ada kemurahan di dalam kehidupan kita. Ada orang kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Habis duitnya untuk berobat, habis duitnya untuk cari hiburan karena stres dia kan. Kebanyakan cari duit dia stres. Terakhir uangnya dipakai untuk cari hiburan di tempat-tempat lain. Begitu aja. Nah, saudara, hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dan dia rindu untuk memberkati saudara. Dalam keadaan apapun saudara, kekurangan, punya masalah dan lain sebagainya, kasih karunia Tuhan bisa bekerja buat saudara dan saya. Amin. Bapa itu bekerja sangat luar biasa. Tidak seperti yang kita pikirkan. Jadi ketika saudara memberi, pernah nggak saudara mengalami? Saya pernah mengalami ini. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan untuk memberi. Tes, suaranya kok agak ada. Ya, jadi butuh perjuangan untuk memberi. Pernah nggak saudara berpikir, ada digerakkan di hatimu atau diingatkan di hatimu untuk misalnya memberi sesuatu. Dan yang paling sering, paling berat itu orang kalau udah memberi masalah duit sih sebenarnya. Iya kan? Udah capek-capek cari duit, masa pula aku kasih sama dia. Iya kan? Nah, Tuhan itu hanya membandingkan dirinya kan dengan mamon. Iya kan? Jadi ketika saudara masih punya keberatan di dalam hati atau perjuangan kalau untuk mau ngasih. Padahal kita tahu ini untuk pekerjaan yang baik. Misalnya untuk mendukung pekerjaan misi. Atau misalnya membantu orang yang sedang memang saudara lihat berkekurangan. Atau keluarga saudara ada yang sedang kekurangan. Saudara tahu hidup dia itu butuh dibantu saat itu. Tapi saudara berpikir, dia pun payah kali orangnya. Banyak ini, banyak itunya, suka memanfaatkan dan sebagainya. Akhirnya saudara berpikir, tidak usahlah dibantu. Jadi sebenarnya begini, ketika kita punya keberatan atau kita sangat berjuang untuk berbagi, memberi, sebenarnya yang di dalam hati kita itu saya catat di sini, kita gagal menyadari betapa banyak sebenarnya yang sudah kita terima. Amin. Jadi permasalahan di hati kita ketika kita sedang bergumul untuk berbagi, sebenarnya kita gagal menyadari betapa banyak yang sudah kita terima dari Dia. Kalau saudara semakin sering menyadari betapa banyak yang sudah saya terima dari Tuhan, maka kasih karunia itu bekerja dengan begitu leluasanya. Kemurahan itu mengalir dengan leluasanya. Amin. Tidak mungkin kita bisa memberi kalau kita tidak menerima sebelumnya. Yesus bilang tentang wanita yang mencuci kakinya dengan minyak narwastu yang mahal itu. Dia kan tidak henti-hentinya membasuh kaki Yesus ya, menyekanya dengan membersihkannya dengan rambutnya. Dia wanita yang berdosa. Coba kita buka dulu lah. Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat 47. Ya, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara jangan terjebak membacanya ya, karena dikatakan dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Seolah-olah karena dia berbuat kasih, dosanya diampuni. Bukan, maksudnya dia itu sudah terlebih dahulu diampuni. Maka dikatakan di kalimat yang kedua, tetapi orang yang sedikit, yang merasa sedikit diampuni, yang merasa sedikit menerima, dia sedikit juga berbuat kasih. Saudara, kasih itu terbukti ketika saudara memberi. Amin. Tidak ada kasih yang tidak memberi. Ketika Tuhan sendiri mengasihi kita, bahkan dia memberikan anaknya buat kita. Kalau saudara mengasihi anak saudara, tidak mungkin saudara tidak memberi
memberi makanan yang baik, merawat, mengasihi dia, memperhatikan dia, membesarkannya, tidak mungkin. Amin. Kasih itu pasti memberi, dan Allah kita adalah kasih. Jadi Allah itu sangat mau memberi. Jadi ketika Allah memberi, siapa yang menerimanya? Tentunya anak-anak yang dikasihinya. Ketika orang tua memberi, siapa yang dipikirkannya? Anak-anaknya. Dia berpikir, gimana untuk anakku ini? Dia pasti memberikan yang terbaik, beli baju baru ketika dibutuhkan, disekolahkan di yang tempat yang bagus ketika kalau dia mampu. Artinya apa? Tuhan sangat mau memberkati kita. Jadi ketika dibilang dia banyak berbuat kasih, kenapa? Karena dia sudah banyak menerima pengampunan, menerima kasih Tuhan, menerima kemurahan Tuhan. Saudara dan saya perlu terus menyadari sudah dikasihi, sudah diberikan kemurahan, sudah diberkati Tuhan. Jadi saudara kalau hanya melihat kebutuhanmu, saudara pasti berpikir, kenapa kebutuhanku ini banyak yang belum terpenuhi? Nunggak terus ini bayar listrik. Dipanggil-panggil terus ini tagihan, udah jatuh tempo. Jadi saudara mulai berpikir dengan kekhawatiran itu, dengan tekanan itu, gimana caranya mengatasi masalah saya ini? Maka mulailah saudara cari solusinya. Dibukalah, searching. Oh, ini ada cara cepat cari duit ini. Sekarang malah ditawarkan pinjaman online. Terus ada ditawarin. Teman saya kemarin, saya nggak ngerti juga dia. Anak Tuhan juga ini. Jadi saudara, ini saya kisah nyata, tapi nama dan apanya tempat disamarkan gitu ya. Jadi dia gini, dia ngomong ke saya, bro, tolonglah bantu, gini katanya kan sejumlah dana. Untuk apa ini gue bilang kan? Iya, ada usaha ini sama keluarga katanya. Saya pikir ya udahlah bantu dia. Ya udah kita bantu kan. Habis itu sejam kemudian dia kembalikan. Wih, hebat juga ya, cepat juga ya. Gimana bisnisnya lancar katanya. Dia nggak ngomong bisnis apa itu, tapi setelah itu dia datang hubungi lagi, bro, tolong dulu. Tadinya sekian, terus ini minta lagi sekian kan. Untuk apa ini saya bilang kan? Iya untuk bisnis ini katanya. Ternyata dia bohong. Bisnis yang dia bilang itu ternyata bisnis secara ada online, ada sekarang aplikasi, banyak sekali menawarkan, dimasukkan duit sekian, 1 jam kemudian langsung berbunga. Itu di OVO katanya. Mungkin saudara lebih tahu lah dari saya. Jadi dimasukkan ke situ, ketika dia pinjam ke saya, 1 jam kemudian dia memang balikkan. Dia balikin duit itu, ditambahinya pula lagi kan. Terus saya bilang, loh ini untuk apa? Perpuluhan kayak ini atau apa kan? Jadi enggak lah, terima kasih lah katanya kan. Habis itu dia hubungin lagi, bro tambah lagi lah sekian. Ah kau udah gak betul ini, saya bilang kan. Ini udah gak betul ini, kau cari duit cepat untuk kebutuhanmu tapi dengan cara yang demikian, saya bilang kan. Enggak loh kayak gini, ini karena untuk istri dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, enggak lah kalau kayak gitu. Tapi saya cuma bisa kasih kau sekian, saya bilang kan. Ini pun saya anggap, ya mau kau balikkan secepatnya atau kayak mana terserah lah, saya bilang kan. Saya bantulah dia. Saya kasih, rupanya lama berjalan waktu. Kalau tadi kan 1 jam ditransfer balik, 1 jam kemudian transfer balik gitu kan cepat. Ini saya tanya lah dia, saya tanya juga kan karena saya udah curiga, saya udah ingatin. Itu hati-hati loh. Terus dia bilang gini, saya tanya, gimana dengan apamu kemarin? Terus dia bilang, ya aduh itulah, gak bisa lagi dibuka apanya katanya kan. Karena harus ada tugas yang ditunaikan. Tugas itu maksudnya begini, masuk dulu sekian, setelah udah selesai kan dapat dia bonusnya, harus ada tugas yang ditunaikan dengan menambah jumlah saldonya. Saldo itu diselesaikan maka akan dapat bonusnya katanya kan. Tapi itu gak selesai kata dia. Akhirnya gimana saya bilang, ya itulah gak bisa ditarik, di dalam terus katanya kan. Nah artinya begini saudara, kebutuhan-kebutuhan saudara tadi itu memang ada ya. Saya pun punya kebutuhan. Tapi cara-cara kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu yang kadang sudah melenceng. Kita tahu Bapak kita itu Bapak yang memberi, amin. Tapi kita mencarinya dengan cara bukan yang sebenarnya kalau saya udah ingatin atau orang lain ingatin, itu kan sebenarnya warning buat kita kan. Kalau ada teman kita ingatin, hati-hati kayak gitu. Jadi sering kita mengabaikan dan demikian sehingga ujung-ujungnya apa yang terjadi? Saudara dihimpit yang namanya kesusahan sendiri, masalah sendiri. Akhirnya ketika ngadu saya cuma bilang, ya udah derita lo aja lah. Ya kan? Orang udah diingatin kan. Jadi saudara, Tuhan itu sangat mengasihi saudara dan dia tidak mau saudara terjebak dengan cara-cara yang ditawarkan dunia. Sekarang uang-uang cepat itu banyak sekali. Banyak caranya untuk cepat. Tapi ya itu juga akibatnya cepat juga. Cepat stres, cepat gila, 7/5.
Jadi saudara hindari yang demikian. Dunia ini menawarkan semua solusi itu buat saudara dan saya. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Tuhan itu sangat bermurah hati. Bahkan dalam kemiskinanmu, kemurahan itu Tuhan bisa bekerja. Amin. Di dalam segala kekurangan kita dia bekerja. Jadi saya percaya sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, dilimpahi kasih karunia, saudara enggak lagi menjadi orang yang terlalu berpikir untuk apa yang bisa kukerjakan. Misalnya di tengah-tengah pelayanan. Kemampuan saudara kayak Bang Lewi, Kak Sinta dan lain sebagainya, teman-teman yang ambil bagian. Saudara, apa yang hari ini ada padamu? Itu semua pemberian Tuhan. Jadi ketika apa yang sudah kita terima, kita berikan lagi, maka mengalir lagi kelimpahan itu. Amin. Saudara punya hari ini diberkati mungkin secara finansial, saudara memberi, puji Tuhan. Tuhan berkati lagi. Tapi itu tidak menjadi bagi kita alasan untuk bagaimana caranya supaya aku diberkati Tuhan. Mulai pemahaman yang salah. Tadi ada pemahaman yang salah. Kenapa? Dia menganggap Tuhan menyediakan semuanya sehingga dia enggak bekerja. Biasa-biasa aja, hidup sederhana. Tapi padahal dia punya impian sebenarnya. Tapi dia berpikir, udahlah disediakan Tuhan. Tapi ada juga orang pemahaman salah seperti saya bilang tadi. Jadi saudara jangan sampai salah kaprah dengan apa yang saya sampaikan. Saya enggak bilang saudara harus memberi lebih banyak, amin. Saya tidak bilang supaya kunci saudara diberkati, melimpah, kasihlah persembahan, enggak. Saudara, hari ini kita belajar sikap hati ketika kita memberi apapun kepada Tuhan ataupun kepada sesama, kepada pekerjaan pelayanan Tuhan. Saudara, itu adalah karena anugerah Tuhan bekerja di dalam dirimu, amin. Bukan besarnya yang kau buat, bukan banyaknya skillmu atau kemampuanmu yang kau berikan. Tapi sikap hatimu memang punya, ini yang kupunya Tuhan, aku mau berikan. Tidak terlepas misalnya usia kita udah mungkin di atas 60, di atas 50, semuanya bisa kok. Amin. Jadi jangan tahan dirimu. Kenapa? Karena Tuhan pun sangat rindu untuk memberkatimu. Apa yang hari ini saudara bisa bisa bagikan dari yang kelimpahan yang sudah saudara terima? Jadi kita tidak berdiam misalnya hanya datang sebagai penikmat, hanya datang. Tapi hari ini sebagai orang-orang percaya, saya percaya Tuhan sedang mengajari kita mental orang-orang yang anak-anaknya itu sebagai orang-orang yang memang mau menjadi berkat, mau memberkati, amin, dengan cara apapun. Jadi itu harus kita buang. Kenapa? Karena di dunia ini itu ada. Dan itu cara dunia. Cara anak Tuhan, mentalnya, pola pikirnya adalah Tuhan sudah memberkati saya hari ini memberi, aku tahu itu kasih karunia Tuhan yang memampukan. Jadi saudara, Tuhan sangat mau untuk setiap kita itu menjadi pemberi, amin. Kalau saudara semua jadi pemberi, pasti semua jadi penerima. Benar gak logikanya? Kalau semua kita yang jadi pemberi, pasti semua pun menerima kan? Pastor Yong-an suka memberi dia. Selesai nanti khotbah, pemberian yang lain. Makan bersama. Terima kasih Pastor Yong-an. Jadi artinya ketika saudara seperti itu memberi, pasti menerima kan? Yang lainnya. Saudara juga yang satu sudah memberi, yang ini pun memberi. Jadi semuanya jadi pemberi dan penerima, amin. Jadi tidak ada lagi saudara yang hanya menerima. Kasih karunia itu memang menerima dari Tuhan. Tapi kasih karunia itu tidak lengkap kalau misalnya saudara enggak memberi. Karena dari Tuhan sudah terima, saya sudah terima, hari ini ku beri. Kepada siapa? Bukan kepada Tuhan. Kepada orang-orang di sekelilingmu, kepada pekerjaan Tuhan. Untuk memberkati orang-orang di sekeliling kita, amin. Jadi firman Tuhan pun ada bilang begini, kalau orang kikir, orang ada firman Tuhan itu kan, orang kikir, kemudian orang yang pembunuh, penzina dan lain sebagainya, itu sejajar dibuat di dalam ayat tersebut. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saya pun bingung, kok orang kikir, hanya masalah kikir itu tahu ya, alat untuk menghaluskan kayu atau besi ya kan. Oh bukan ya, kikir itu pelit maksudnya. Kenapa di ayat itu disandingkan, itu kadang-kadang kita berpikir, bukan dosa moral kok dia, nggak membunuh, nggak berzina. Tapi di ayat itu dibuat satu dia. Saudara bisa cari nanti itu. Orang kikir tidak mendapat bagian. Jadi kikir itu artinya apa? Saudara selalu menahan untuk diri saudara dan tidak membiarkannya menjadi berkat bagi yang lain. Saya tidak sedang meminta saudara untuk melakukannya, tapi mengerti kasih karunia dan kemurahan Tuhan itu yang sudah kita terima. Itu tidak akan bisa menghentikan saudara untuk memberi. Amin.
Sekali lagi saya sampaikan, kalau saudara mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu sudah dilimpahkan ke kita, itu tidak bisa membuat Anda untuk tidak memberi. Seperti wanita ini, dia sudah banyak menerima, dia sadari aku banyak menerima. Kalau nggak sadar, itu yang jadi masalah kita. Kita nggak sadari kita sudah menerima dari Tuhan. Akhirnya kita bawaannya mikir-mikir kita. Kalau misalnya sesuatu, nanti dululah, untuk anakku aja lah, untuk suamiku aja lah. Saudara hanya mikir untukku semua. Hari ini di dalam diri saudara itu Tuhan mau bekerja leluasa dan itu dia pakai untuk membangun tubuhnya. Amin. Membangun tubuh Kristus, saudara dan saya. Bahkan itu bisa berdampak bagi dunia. Jadi tetap pandang ke dia bahwa sumber kita untuk mengerjakannya itu, kekuatan kita adalah dia. Bukan dari apa yang kau punya hari ini. Apakah pendapatanmu, gajimu, bonusmu, bisnismu dan lain sebagainya, sekian. Maka aku bisa kerjakan. Enggak. Ada kasih karunia Tuhan. Hari ini saudara berdoa, Tuhan, biar aku mengerti kasih karuniamu, bahwa aku sudah banyak menerima. Aku sudah banyak menerima kemurahanmu. Itu yang menggerakkan saudara. Saya percaya. Itu yang akan menggerakkan saudara. Amin. Jadi enggak ada misalnya kita motivasi untuk lebih banyak memberi. Kasih perpuluhan lah, gereja butuh. Enggak. Saudara, Tuhan sangat kaya. Tapi dia mau mengerjakannya lewat hidup saudara dan saya. Saya ada satu kisah, ini cerita orang kikir lah ya. Saudara tahu orang paling kikir di dunia kan? Paman Gober namanya. Jadi Paman Gober ini orang paling kaya dia di dunia. Nah ini Gober yang lain ini, Gober apa ini mungkin. Paman Gober ini adalah, dia konglomerat ya, udah tua dia. Pernah gak saudara punya kisah atau tahu, ada orang udah di ujung ajalnya, dia nanya saldo bankku berapa? Gak pernah kan? Tapi kalau Paman Gober gitu dia. Jadi ini ada sepasang suami istri yang memang secara materi kaya. Suaminya sangat suka menyimpan harta. Kalau istrinya sangat suka menghabiskan harta. Dipakailah untuk belanja-belanja. Kan wanita kan suka shopping gitu kan. Suka ke salon gitu. Nah kalau yang suaminya dia malah menyimpan lebih banyak dan gak boleh keluar. Tapi mereka sudah suaminya udah sakit dan dia ikut di pelayanan, ikut juga di gereja, ikut terlibatlah jadi jemaat gitu kan, jemaat yang setia karena udah tua berjemaat. Dan ketika dia sakit menjelang ajalnya, kan datang itu biasa diakonia mengunjungi, jadi dikunjungi, dia udah nafasnya mungkin udah satu-satu atau gimana. Jadi dia waktu dikunjungi sama diakonia itu kan ya lagi terbaring lah ya. Dia bilang sama istrinya, istriku nanti kalau aku meninggal jangan lupa ya masukkan 500 juta juga di petiku katanya. Di dalam petiku katanya. Ya kata istrinya. Karena kan di situ ada pendeta, ada apa, pelayan dan lain sebagainya. Ya istrinya gak mau membantah lah. Dia pikir kan suaminya juga udah mau udah mau meninggalkan dunia ini, ya udah diikuti aja permintaannya. Biasa kan gitu kan, kalau orang ada apa permintaan terakhir, aku mau makan ini kan dikasih. Apa permintaan terakhir, ini mau jalan-jalan kan dikasih. Jadi ini permintaan terakhir apa, kalau bisa nanti aku dikuburkan 500 juta lah ikut katanya kan. Jadi istrinya pun oke katanya gitu, disaksikan oleh para anggota diakonia ini. Jadi tibalah ketika hari meninggallah suaminya ini. Jadi ketika lagi acara gitu kan, disemayamkan, jadi dimasukkan istrinya, ada sebuah kotak gitu ke dalam peti itu sebelum ditutup. Wah, habis itu dikuburkan suaminya. Selesai penguburan, dibilang sama anggota juga, memang luar biasa ibu ya. Ibu memang cinta Tuhan, cinta juga sama suami. Betulnya ibu masukkan 500 jutanya ke dalam katanya kan, seperti pesan mendiang katanya kan. Datang istri dibilangnya, iya betul, ku masukkan, tapi ku tulis cek katanya. Artinya apa? Istrinya pun tidak mau uang itu pindah. Ya, artinya begitu pelitnya dia, suaminya ini pelit, istrinya pun mengelabui suaminya kan, ya dikasih cek lah, ngapain orang mati bisa cairkan cek kan, enggak kan. Jadi duit itu ya tetap dihabiskan sama istrinya. Saudara, saya mau bilang apa dari kisah ini? Begitulah dunia hari ini berusaha bagaimana untuk bisa menikmati yang disebut dengan uang dan uang. Ketertarikan duit ini memang sangat luar biasa, sangat luar biasa saya bilang. Yang saya kisahkan tadi itu adalah orang-orang yang ada di gereja. Dan saya ngalami juga di kisah nyata hidup saya. Orang-orang yang notabene saya bilang mungkin di mimbar juga mereka melayani,
Ketika kita berurusan dengan duit, apa yang terjadi? Kalau saya bilang, keserakahan itu keluar. Artinya apa? Tidak mengerti kasih karunia kemurahan Tuhan itu. Jadi ketika saya punya pengalaman, ada 2 kali itulah berbisnis ya. Saya bilang, sesama pelayan, saya percaya namanya pelayan. Dan saya belajar karakter orang dari duit. Jadi ketika kita berbisnis bersama, waktu untungnya masih segini, masih bisa dibagi. Gitu kan? Ya kan Pastor? Masih segini dibagi. Mulai untungnya agak banyak, mulai berpikir dia, ini udah untungnya agak banyak lagi. Mulai muncul keserakahan itu kan. Sehingga apa yang terjadi? Ya kita pun dikelabui. Sama seperti si istri tadi, dikelabuinya suaminya kan. 500 juta, iya aku masukkan. Tapi cek laku kasih, mana bisa kau cairkan kan, rasain. Jadi saudara, ini terjadi loh. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Kita perlu untuk membongkar mental kita tentang yang namanya kemurahan Tuhan. Tentang uang, tentang bagaimana memberi. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, amin. Tidak sama mental kita. Kalau kita anak Tuhan, masih sama juga pola-pola kita dengan yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Ya, kasihan sekali kan, masih stres kita dengan kayak gitu. Kita ajak teman kita sama-sama pelayan, akhirnya masalah uang ya serakah. Jadi saudara, ketika uang itu begitu menggoda saudara, karakter saudara ketahuan langsung. Siapa saudara sebenarnya? Jadi waktu saya ngalami itu saya berpikir gini, marah sih marah ya kalau dibilang. Agak kecewa juga ada. Pasti ada. Tapi saya berpikir gini, Tuhan enggak kekurangan kok aku kalaupun ada orang yang melakukan demikian, aku percaya penyediaan Tuhan. Dan itu terbukti. Saya enggak stres mikirin gimana. Saya adukan dia ke polisi, enggak perlu. Untuk apa? Makan aja lah di situ, terserah. Tapi saya tahu Tuhan saya tidak pernah berhenti memberkati hidup saya. Tuhan kita, Tuhan saudara tidak pernah berhenti memberkati hidupmu, amin. Jadi jangan lagi tahan-tahan, apa yang hari ini ada padamu, apakah tadi kemampuanmu, ketika engkau digerakkan, saudara jangan tahan-tahan. Kasih karunia Tuhan itu bekerja bahkan di dalam kelemahan kita. Janda di Sarfat, jemaat di Makedonia, perempuan janda yang memberi, saudara lihat kisah-kisah itu. Itu tidak kebetulan memang ada dicatat di sana. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu sangat kaya. Jadi saudara, gak perlu khawatir hari ini dengan apa yang saudara butuhkan mungkin. Saya tahu saudara punya kebutuhan ABC yang mungkin tidak bisa diurutkan, sangat banyak sekali. Tuhan lebih tahu lagi, amin. Maka dia bilang gini, burung pipit itu aja kupelihara. Apalagi hidupmu. Jadi saudara, yang namanya hari ini dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan itu menyediakan benih bagi penabur. Bahkan dia melipat gandakan buah-buah kebenaran. Kita buka lah 2 Korintus 9 ayat 10. Dua Korintus 9 ayat 10. Firman Tuhan katakan, mari kita baca sama-sama ya. 3, 2, ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Tuhan yang menyediakannya buat saudara dan saya. Tuhan juga yang melipat gandakannya. Bahkan dia menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin. Jadi ketahui bahwa Tuhan itu yang terlebih dahulu mengerjakannya bagi kita. Sehingga ya kalau saudara mengerti, merenungkan, mengaminkan apa yang firman Tuhan ini katakan, apakah saudara masih khawatir, berpikir-pikir, berhitung-hitung misalnya ketika saudara melihat sesuatu yang perlu, ada kebutuhan saudaramu, temanmu, keluargamu yang perlu dibantu? Apakah saudara masih berpikir-pikir untuk menahannya? Kalau saudara masih berpikir, saya bilang tadi, kita gagal untuk mengerti betapa banyaknya yang saya sudah terima. Amin. Yang terakhir Filipi 4 ayat 11. Ayat 11 sampai 13.
Filipi 4. Oke, ini Paulus suratnya di dalam Filipi. Saya baca, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi saudara, Tuhan itu adalah kekuatan kita, kekuatan saudara untuk melakukan hal-hal yang baik. Dikatakan bahwa Dia sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Amin. Dan Dia yang memberi kekuatan. Jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan untuk saudara berbagi, itu asalnya dari Tuhan. Amin. Maka dikatakan ada kasih karunia. Saudara, Yesus telah menjadi miskin. Dia kaya kan? Segala sesuatu diciptakan lewat Dia kan? Tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa Dia. Segala sesuatu di dunia ini, alam semesta ini diciptakan di dalam Yesus. Bayangkan betapa kayanya Yesus Kristus. Tapi Yesus sudah menjadi miskin, dimiskinkan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak miskin lagi. Saudara dan saya menikmati kelimpahan. Amin. Jadi ketika saudara hari ini belajar tentang prinsip memberi dengan kasih karunia, itu karena saudara tahu Yesus itu yang kaya sekali. Dia enggak mempertahankan, Dia berikan. Supaya apa hari ini? Saudara enggak miskin lagi, saudara enggak berkekurangan lagi. Ketika saudara enggak berkekurangan, saudara bisa memberi. Amin. Berkekurangan dalam hal apa maksudnya? Dalam berbagai kebajikan saudara enggak pernah kekurangan lagi. Bukan saudara melihat kehidupan saudara, tapi lihatlah kepada Kristus. Apa yang Yesus sudah kerjakan buat saudara. Jadi kalau hari ini kita memberi, kita tahu sebenarnya kita kaya. Kenapa? Yesus sudah mengambil semua kemiskinan saya. Supaya hari ini oleh karena anugerahnya, oleh karena pengorbanannya, aku diperkaya untuk menjadi berkat, menjadi saluran bagi banyak orang. Amin. Jadi saudara, mari kita belajar untuk memberi, sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar ketika kita juga menerima, ketika kita melihat sesuatu peluang di depan kita, ketika kita melihat sesuatu cara untuk keluar dari mungkin kebutuhan kita supaya bisa selesai. Mari pandang kepada Kristus, jangan lihat kepada peluang itu, jangan dulu tergoda dengan cara-cara itu. Coba tanya Tuhan, sadari Tuhan punya kelimpahan bagimu dan Dia punya cara yang luar biasa untuk memberkatimu. Amin. Enggak seperti cara dunia ini yang main cepat. Enggak ada. Amin. Saya percaya semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang berkelimpahan. Amin. Jangan lagi pandang hidupmu, jangan lagi pandang kelemahanmu. Saya tahu itu ada, Tuhan lebih tahu lagi. Tapi Dia ada untuk saudara dan saya. Amin. Dia ada dalam semua keadaan kita. Dia sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya ajak untuk kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur.